Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang terkasih, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Amin. Saya Radius Yatman, Penatua GKJ Immanuel Surakarta, akan menyampaikan renungan pada persekutuan doa masa menjelang Pentakosta hari ke-8 dengan tema hidup dalam pertobatan. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Hitung Jemaat 2 ayat 1 dan sampai 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersyukur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, sehingga firman ini menjadi dasar landasan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah di dalam kuasa tangan-Mu jalannya persekutuan doa pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami saat ini sampai selesainya nanti dan seterusnya. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni dosa kami, dan semua ini kami minta di Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Hitung Jemaat 29 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus ku perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala yang menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan
kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, Paulus merupakan seorang Yahudi kelahiran Tarsus. Diperkirakan ia lahir pada dekade pertama abad 1, yakni 5 sampai 10 tahun setelah Yesus lahir. Saulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin dan dari kelompok Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi. Ia sangat fanatik terhadap agamanya. Sebagaimana kebanyakan orang Yahudi, Saulus tidak dapat menerima pandangan para pengikut Kristus yang mengikuti Yesus orang Nazaret sebagai Mesias. Saulus bereaksi dengan sangat keras terhadap pengikut Yesus. Ia berusaha sekuat tenaga menghentikan ajaran Yesus. Dengan izin dari pemimpin Yahudi, ia mengejar-ngejar pengikut Kristus serta menganiayanya dengan kejam. Saulus tumbuh besar dalam lingkungan yang memelihara secara sungguh-sungguh tradisi Yahudi yang mengalir di dalam dirinya. Ia merupakan orang yang terpelajar dan pintar dalam retorika. Bagi Saulus, titik balik mengubah seluruh hidupnya adalah pengalaman akan Kristus yang bangkit di dekat Damsyik. Dalam perjalanannya itu sebelum memasuki kota, Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia aniaya. Saulus yang semula berjalan memasuki kota Damsyik dengan kegagahan hendak menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ini ia memasuki kota itu dengan bantuan dari orang lain karena ia tidak dapat melihat. Bahkan Tuhan memakai orang yang semula hendak menjadi korban untuk menolong Saulus dari kebutaannya. Perjumpaannya dengan Tuhan itulah yang menjadi motivasi dasar panggilan hidupnya sebagai seorang rasul. Peristiwa itu mengubah hidup Saulus dengan sangat drastis. Ia yang semula bersemangat menganiaya pengikut Kristus, ini ia sendiri menjadi pengikut Kristus. Bahkan hanya itu saja. Ia bukan memberitakan, saya ulangi, ia bahkan memberitakan Yesus di segala tempat. Perubahan Saulus ini membuat banyak orang menjadi keheranan. Saulus yang mulanya seorang penganiaya pengikut Kristus dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta dan utusannya. Pertobatan adalah sepenuhnya anugerah dan pekerjaan Allah dalam hidup manusia. Saulus tidak pernah merencanakan pertobatan. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, barulah ia mengalami perubahan besar di dalam hidupnya. Dipanggil menjadi pengikut Kristus berarti dipanggil untuk bertobat. Ketika kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka seharusnya ada perubahan hidup yang besar ke arah yang lebih baik. Perubahan hidup yang lahir dari pertobatan bukanlah perubahan hidup yang terjadi setengah-setengah, melainkan berubah seluruhnya dari hidup yang melakukan dosa menjadi hidup meninggalkan dosa, dari hidup melawan Allah
menjadi hidup yang taat kepada Allah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apakah umat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga perlu hidup dalam pertobatan? Sekalipun sudah menjadi milik Kristus, umat Allah bisa terjatuh di dalam dosa. Untuk itulah Roh Kudus menyertai kehidupan kita agar senantiasa menyadari keberadaan diri. Dalam kehidupan kita, suara Roh Kudus pasti akan membuat gelisah umat Allah yang hidup dengan dosa. Sebaliknya, suara Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman sesuai dengan panggilan Tuhan atas kita. Dalam kehidupan kita sekarang ini, Roh Kudus tetap berkarya dan terus membawa kita di dalam proses pengudusan hidup, antara lain dengan menunjukkan pertobatan saat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk menyesali perbuatan dosa dan hidup dalam pertobatan. Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan agar sesuai kehendak Allah. Amin. Kita masuk saat teduh. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 308 bait 1 dan 2. Masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami di dalam persekutuan doa pada saat ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua, biarpun kami sudah menjadi umat Tuhan, tetapi pertobatan ini harus selalu kami lakukan karena dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami, agar kami senantiasa menyadari keberadaan diri di dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, demikian juga membimbing bangsa dan negara kami, yang kami tahu bahwa di dalam negara ini banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sehingga menjadikan kemegahan bagi mereka satu persatu, dan akhirnya menjadikan negara ini menjadi terpuruk kondisinya. Untuk itu berikan Roh-Mu yang kudus kepada mereka, sehingga mereka mau bertobat seperti halnya Paulus yang semula mengejar-ngejar Engkau, semula menganiaya para pengikut Kristus, tapi akhirnya menjadi alat untuk memberitakan karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus di mana-mana. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami,
sehingga kami dapat melakukan itu semua. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Kita akhiri dengan menyanyikan Hitung Jemaat 378 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan